Selamat berjumpa kembali saudara-saudara di dalam pelajaran firman Tuhan ini. Kita ambil dari kitab Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dan sudah kita pelajari 6 pasal dan kali ini kita sampai kepada pasal ke-7. Ini merupakan session ke-8 di dalam siri ini. Pasal 7 dari Roma. Jangan lupa bahwa pada pasal ini, dari pasal 1 kepada pasal ke-6, Paulus menerangkan bahwa karena kasih karunia, orang yang dibenarkan dalam Yesus oleh iman. Jadi hal-hal ini sangat penting di dalam pasal yang sudah kita baca dan akan diteruskan sedikit penjelasan daripada Paulus supaya kita tidak kembali lagi kepada pikiran lama. Ada teman di gereja saya layani, saya jelaskan satu kali mengenai kasih karunia, itu hadiah yang diberi tanpa bayar, gratis. Orang bisa menerimanya tanpa berbuat apa-apa. Itu arti kasih karunia. Dan di dalam Yesus Kristus, Tuhan memberi kasih karunia kepada kita supaya dosa kita dapat diselamatkan, diampuni dan kita bisa diselamatkan. Dan kita tidak harus berbuat apa-apa, menerima dengan iman saja. Dan teman saya di dalam gereja, dia bilang, oh itu bagus sekali. Jadi tinggal kami melakukan hal yang baik atau ini. No, bukan. Saya bilang, no, you don't understand. Bukan itu. Keselamatan datang dari Tuhan. Tuhan yang membenarkan kita. Bukan perbuatan kita. Oh iya, kata dia. Ya kalau gitu, ke-10 hukum Tuhan saja saya mesti pegang ya. Atau khotbah di bukit. Jangan bilang itu lagi. Ini memang pikiran lama, orang yang belum mengerti. Kasih karunia berarti you tidak harus berbuat apa-apa untuk dibenarkan di hadapan Tuhan. Jangan mencari kebenaran. Cuma kita melakukan ke-10 hukum Tuhan, kita melakukan khotbah di bukit dan petunjuk-petunjuk lain supaya kita dapat ikut dibimbing oleh Tuhan di dalam jalan hidup yang betul di hadapan Tuhan, yang sesuai dengan orang yang percaya. Tetapi kita dibenarkan oleh darah Yesus saja. Dan kita akan lihat di dalam pasal ke-7 ini, karena Paulus tahu bahwa kita selalu mau kembali kepada perbuatan, dia menjelaskan hal itu. Dan kita akan baca dulu dari pasal 7 ayat 1 sampai ayat 10. Dan saya minta Ibu Mega untuk membacakan firman bagi kita. Roma pasal 7 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat.
Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakannya, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya, aku mati dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Okay, terima kasih atas pembacaan firman. Kita lihat gambar yang pertama yang ditanam di sini, ditempel di sini. Yang ini merupakan ke-10 hukum Taurat ya, yang diberi oleh Tuhan kepada Musa. Dan kita lihat bahwa di sini ada retak ya di dalam ke-10 hukum Taurat ini. Ini juga melambangkan seperti pengalaman Musa waktu dia jatuhkan batu-batu dan itu patah. Tetapi lebih daripada itu, kita yang melanggar Taurat ini. Sehingga kita yang bikin patah Taurat ini, perintah-perintah Tuhan ini kepada kita. Nah, ini yang dikatakan oleh Paulus ini. Di sini kita lihat Paulus yang menerangkan kepada kita di dalam ayat-ayat ini mengenai Taurat. Ya, mengenai, ya, anggap Taurat itu berarti peraturan agama, hal-hal yang mengarahkan kita, yang memberi kepada kita petunjuk-petunjuk dan sebagainya. Lalu dia bilang di dalam ayat kedua, ya, ayat kedua, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Nah, dalam perkataan ini dia memberi contoh dari hidup kita bahwa seorang istri nikah sama seorang suami harus patut kepada suami selama suaminya hidup. Tetapi kalau suaminya mati, dia bebas daripada hukuman itu. Di sini dia mau beri suatu petunjuk secara rohani yang kita lihat di dalam ayat 4. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia. Nah, sekarang kita lihat kalau kita mau bebas dari hukum, bukan hukum yang mati, ya, tetapi kita yang mati. Jadi seorang istri kalau suaminya yang mati, dia bebas, bukan? Nah, Paulus pakai ini sebagai contoh rohani. Sebaliknya, kalau kita mau bebas dari hukum Taurat, kita harus mati. Tetapi bagaimana kita mati? Nah, ini yang dia kembali lagi kepada pengalaman Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat 4 dia bilang, telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Ya, masih ingat dalam pelajaran terakhir kita bicara mengenai baptisan, kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Itu suatu kematian. Secara rohani kita mati terhadap yang lama dan kita diangkat, kita dibangkitkan lagi kepada yang baru. Itu yang Paulus maksudkan di sini. Mungkin pertama kali membacakan ini sedikit kurang jelas, tetapi harus dibaca berulang-ulang. Memang di dalam firman Tuhan kadang-kadang tidak gampang menangkapinya untuk pertama kali kita membacanya. Tetapi hal ini adalah contoh yang Paulus beri kepada kita. Nah, seterusnya lihat ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, di dalam tubuh ini, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita.
agar kita berbuah bagi maut. Jadi kita dirangsang untuk berbuat dosa dan kita dirangsang oleh hukum Taurat. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan bagi kita. Ya, bagaimana kita bisa dirangsang oleh hukum Taurat, hukum Tuhan untuk berbuat dosa? Lalu saya kasih contoh. Sebenarnya ini agak sederhana, tetapi saya kasih contoh. Ada 2 anak dalam keluarga, ya. Ayah bilang kepada satu anak, dia bilang, selama papi tidak ada, jangan keluar rumah. Ya. Lalu dia pergi. Dia pulang lagi. Dia lihat bahwa anak itu, dua anak keluar rumah. Tapi satu anak yang dia bilang tadi jangan keluar rumah, dia hajar. Lalu habis dihajar, anak bilang, tetapi adik bagaimana? Tidak dihajar, cuma saya adik juga keluar. Tetapi bapak bilang, saya tidak bilang kepada anak tadi, dia tidak boleh keluar. Jadi tidak ada hukum. Nah, ini contohnya. Kalau ada hukum Taurat yang menjelaskan dosa kepada kita, ya kita harus bertanggung jawab. Kalau tidak ada hukum Taurat, ya kita bebas ya untuk melakukan. Jadi di sini contohnya bagi kita, selama kita di bawah hukum Taurat, kita mengalami maut secara rohani karena kita berbuat dosa dan hukum Taurat menghukumi kita, menghakimi dan menjalankan hukum atas kita. Coba lihat di dalam ayat ke-6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu mengurung kita. Kita di dalam satu kurungan. Anak oleh karena perintah dari ayah, anak itu terkurung di dalam rumah, tidak boleh keluar. Tetapi dirangsang untuk keluar. Jadi dia berdosa dan kemudian dihukum. Nah, sekarang kita dibebaskan daripada hukum Taurat. Jadi bagaimana kita dibebaskan dari hukum Taurat itu? Coba lihat dalam ayat 8. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan dalam ayat 11, sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Nah, ini pengalaman di dalam hukum Taurat. Tetapi harus ada tindakan dari Tuhan untuk membuka jalan lagi bagi kita. Ya, mari kita baca seterusnya dari firman Tuhan dari ayat 11 sampai berapa ya? Ayat 11 sampai ayat 14. Roma pasal 7 ayat 11 sampai 14, demikian firman Tuhan. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa.
Okey, mari kita lihat gambar berikut ini. Di dalam gambar ini kita lihat bahwa manusia berjanji untuk melakukan persyaratan atau petunjuk untuk menaati perintah-perintah daripada hukum Taurat. Ya. Dia berjanji, tetapi setelah dia mulai berjalan, jalannya seperti ini, menurun. Dia nggak bisa melakukan janjinya itu. Dia kegagalan, pelanggaran perintah-perintah Tuhan, dia terus terpelosok di sini sampai kepada penghakiman. Ini pengalaman manusia. Yang mana manusia yang tidak mengalami ini, yang tidak sadar bahwa dia tidak dapat melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Ya, tidak ada manusia yang berani bilang bahwa dia sempurna karena untuk melakukan ini. Justru di dalam agama kita melakukan banyak hal untuk memperbaiki hal ini. Umpamanya ada orang yang memberi uang kepada orang-orang lain, memberi pemberian itu. Dengan demikian dia dosa sebagian ini diampuni. Atau juga ada orang yang bersiara, ya, ada seperti orang Kristen dulu ke Yerusalem, ya mungkin tidak lagi seperti itu, tetapi itu satu usaha ya untuk berbuat yang baik. Ada orang percaya bahwa hal seperti itu dapat membawa pengampunan dosa. Ada lain yang memberi korban. Ada yang mengorbankan ya uang mereka atau harta mereka. Ada yang mengorbankan domba atau ternak. Ada yang mengorbankan hal-hal lain. Semuanya itu untuk mendapat penyucian dosa. Tetapi firman Tuhan bilang hal itu tidak dapat menyucikan kita daripada dosa. Kita melanggar firman dan hukum Tuhan, dan oleh karena itu kita harus menerima hukuman atas pelanggaran itu. Jadi di sini kita lihat bahwa dalam ayat 11 sampai 14 yang dibaca tadi, bahwa dosa itu bekerja, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Itu dalam ayat 11. Jadi itu akibat dari hukum Taurat yang di mana kita tidak mengenal kasih karunia. Nah, kita harus ingat betul, jangan lupa dan jangan salah paham. Paulus tidak berkata bahwa hukum Taurat itu tidak baik atau tidak ada manfaat atau tidak dapat menolong hidup kita. Tetapi Paulus cuma bilang hukum Taurat itu peraturan gereja, perintah-perintah yang ada di dalam agama kita. Cuma Paulus bilang begini, hal itu tidak dapat membenarkan. Cuma itu saja. Dia tidak bilang itu tidak baik atau tidak bermanfaat atau hal-hal lain. Tetapi Paulus bilang bahwa hal-hal itu tidak dapat membenarkan, tidak dapat menghilangkan dosa dari hati kita, tidak dapat membenarkan kita di hadapan Tuhan. Jadi ini maksud firman Tuhan ini. Sebab Paulus bilang di dalam ayat 15 dan seterusnya penjelasan bagi kita, dan kita baca juga dari ayat-ayat ini mulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 25. Roma pasal 7 ayat 15 sampai 25. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia,
tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budi aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ya, terima kasih atas pembacaan firman. Coba lihat gambar yang berikut ini. Di sini kita lihat gerobak yang ditarik oleh dua kuda, dan ini satu mengambil arah yang berlawanan, bukan? Jadi coba ingat kembali apa yang Paulus bilang di dalam ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Satu perlawanan. Ini gambar melambangkan perlawanan rohani yang ada di dalam hati kita. Jadi kita ingin ke arah Tuhan, tetapi ada yang menarik kita ke arah lain. Ya, itu daging ini, di mana dosa yang bekerja. Iblis yang mengganggu kita. Kita berusaha sendiri untuk menarik hidup kita ke arah yang menurut kita itu bisa bantu kita. Tetapi di sifat lain kita ingin menarik hidup kita kepada Tuhan, jadi supaya kita betul-betul ikut kepada Tuhan. Ini satu battle, ya, satu perang yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, kemudian kita lihat orang di bawah dalam gambar ini, bagian bawah ini, dia punya dua sifat, yang sifat lama dan sifat baru. Sifat lama memang itu tabiat lama yang ada pada sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati, ada sifat baru. Sifat lama itu rasa takut, iri hati, murka, pertengkaran, dan sebagainya. Jadi dari waktu ke waktu timbul sifat itu lagi di dalam hidup kita. Sifat baru, kasih, sukacita, damai, kebaikan. Itu sifat yang dibimbing oleh Tuhan Yesus di dalam hati kita setelah kita percaya kepada Tuhan dan Roh Kudus membantu kita. Sifat lama ini akan semakin kabur, ya, semakin menghilang daripada hidup kita, dan sifat baru harus semakin bertambah kuat, bertambah besar di dalam hidup kita. Sehingga perlawanan ini lama-kelamaan yang di sebelah Tuhan menang, yang di sebelah ini menang atas yang di sebelah sana yang lama. Ini gambaran yang Paulus beri kepada kita di dalam ayat-ayat ini. Jadi sekali lagi ayat 16 itu, jadi hukum Taurat itu memang baik, ya, tetapi hukum Taurat tidak membenarkan. Kita lihat di dalam ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, jadi kehendak untuk berbuat baik
untuk mengikuti Tuhan, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jadi dia toh ada perlawanan yang dialami di dalam hati. Berarti bahwa dosa masih ada ikatan pada kita, dan kita harus semakin menyerahkan diri kepada Tuhan supaya kuasa itu dihilangkan daripada hidup kita. Nah, ayat 19 mengulang lagi ayat 15. Ya, Paulus suka mengulang-ulang, dan sebenarnya hal itu membantu kita mengerti maksudnya. Tetapi dia mengulang lagi bahwa kita tidak dapat berbuat yang baik, kita selalu berbuat yang kurang baik. Ayat 20, jika kita ingin berbuat baik tetapi tidak bisa, jadi dosa dalam tabiat lama dapat menguasai kehendak. Nah, di sini kita lihat penyerahan kita sampai di mana. Kalau Yesus menjadi raja di dalam hidup kita, kita diberi kuasa untuk mengatasi dosa. Tetapi kalau penyerahan kita belum sampai, kita mengalami kegagalan, walaupun kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi coba lihat yang ada di dalam pasal 6 ayat terakhir, ayat 23 yang kita baca kemarin dulu. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita harus menerima karunia Allah, ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kalau tidak ada hidup yang kekal yang bekerja di dalam hidup kita, oleh karena Yesus Kristus menjadi raja di dalam hati kita, kita cenderung gagal terus. Tetapi kalau memang Tuhan menjadi raja di dalam hati kita, Roh Kudus bekerja sehingga kita mulai menang lagi. Ya, syukurlah kepada Tuhan. Dan sekian dulu pelajaran ini, dan kita akan bertemu lagi dalam pelajaran berikutnya, pelajaran 8. Tuhan memberkati.